Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emerestu Firdaus dari 223 PD dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Basis Data, mengerjakan bab 10, 11, dan 12. Baik, yang pertama di sini ada bab 10-nya di tes akhir, membuat tabel provinsi, identitas, tabel sesuai di atas menggunakan keyboard, merealisasikan tabel. Ini mengikuti tabel yang ada di sini. Di sini saya sudah selesai membuat tugas yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas yang saya kerjakan. Pertama, saya membuat tabel identitas berisi ID identitas, nama, gender, tempat, tanggal lahir, alamat, ID provinsi. Terus saya juga membuat tabel provinsi, isinya ada ID provinsi, ada provinsi sama kota. ID provinsi di sini dibuat primary key dan di login key saya direlasikan dengan tabel identitas. Ini deskripsinya dari tabel provinsi dan tabel identitas. Lalu alter tabel tambahkan ke tabel identitas nomor telepon dengan INT13. Setelah selesai muncul nomor telepon. Selanjutnya membuat tabel kabupaten. Di sini isinya ada ID kabupaten, nama kabupaten, ID provinsi, lalu direlasikan dengan ID provinsi yang ada di tabel provinsi. Ini tabel kabupaten. Setelah selesai, tambahkan ID kabupaten di tabel identitas, lalu direlasikan dengan tabel kabupaten dengan ID kabupaten di tabel kabupaten. Setelah selesai dibuat dan direlasikan, bisa dicek di sini. Ini sudah saling terhubung, tabel provinsi, tabel identitas, dan tabel kabupaten. Setelah sudah terhubung, selanjutnya saya isi tabel tersebut. Di tabel provinsi ada ID kabupaten, nama kabupaten, dan ID provinsi. ID provinsi dan kota. Terus di tabel provinsi saya isi ID kabupaten, nama kabupaten, dan ID provinsinya. Setelah itu saya tambahkan isi dari tabel identitas. Di sini ada ID identitas, namanya, gender, lalu tempat, lalu ulang tahun, address atau alamat, ada ID provinsi, sudah about sama nomor telepon, dan ID kabupaten. Ini hasilnya. Ini menunjukkan di sini ada tugas untuk menampilkan data nama mahasiswa Setiorini, berasal dari Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah. Nah, ini nama mahasiswa Setiorani, Provinsi Lampung. Nah, di sini saya mengisinya dengan Kabupaten Lampung Barat. Jadi saya ubah Lampung Barat menjadi Lampung Tengah. Lalu saya tampilkan kembali. Di sini sudah nama mahasiswa Setiorini, Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Tengah. Baik, itu hasil dari bab 10
Saya selanjutnya akan lanjut ke bab 11 dan 12. Baik, akan saya lanjut. Di bab 11 ini, pilihlah salah satu kasus di atas, selanjutnya rancanglah struktur masing-masing tabel dengan cara tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Jadi dipilih di antara dua tabel ini yang mahasiswa atau member. Lalu buat relasi database yang menggunakan PHP MyAdmin Designer. Isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data. Lalu operasikan perintah SQL untuk melihat KRS mahasiswa, jadwal, sama DPA-nya. Di sini ada 11 tabel. Saya membuat database baru bernama kampus. Lalu membuat tabel mahasiswa, berisikan name, ada nama, ID prodi, agama, ID DPA, ID provinsi, sama alamat. Terus di tabel KRS ada ID KRS, ada name, ada kode mata kuliah, ada semester sama tahun ajaran. Terus di tabel mata kuliah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah sama SKS. Terus ada tabel program studi, isinya ada ID prodi, nama prodi, sama ID fakultas. Terus ada tabel fakultas, isinya ID fakultas sama nama fakultas. Tabel provinsi, ID provinsi, nama provinsi. Tabel kelas, ada ID kelas, nama kelas, name, kode mata kuliah, ID jadwal. Tabel dosen, ada ID dosen, nama dosen, sama ID prodi. Di tabel DPA ada ID DPA sama ID dosen. Terus tabel agama ada ID agama sama nama agama. Terus terakhir tabel jadwal kuliah ada ID jadwal, kode mata kuliah, ID dosen. Terus ada hari, ada jam mulai dan jam selesai. Lalu ini total tabelnya ada 11 tabel. Nah, terus setiap tabel diisi sama ini masing-masing 5 buah data. Di program studi ada 1 informatika 1 di provinsi. Terus di provinsi di fakultas, terus dosen, terus agama, DPA, mata kuliah, ini mahasiswa, KRS, oke. Terus kelas, oke. Jadwal kuliah, oke. Ini hasilnya. Dari agama, dosen, isi dari DPA, isi fakultas. Dari jadwal kuliah, kelas, KRS, mahasiswa, mata kuliah, program studi, terus provinsi. Kalau udah beres, selanjutnya tinggal membuat relasi antar tabel. Di sini saya membuat relasi ID prodi dari mahasiswa ke program studi ID prodi. Oke, terus selanjutnya ID prodi dari mahasiswa prodi ke ID prodi program studi. Terus ada ID agama dari mahasiswa ke ID agama di tabel agama. Terus ID DPA dari mahasiswa ke ID DPA di DPA. Terus relasi ID provinsi dari mahasiswa ke provinsi, ke ID provinsi di provinsi.
terus tabel NIM dari KRS ke mahasiswa, ke NIM di tabel mahasiswa, terus kode mata kuliah dari tabel KRS, referensinya dari kode mata kuliah, terus di sini ada beberapa kesalahan data, jadi saya tidak bisa menyambungkan atau merelasikan, jadi harus diubah beberapa data, harus disamakan antara primary key dan yang akan direlasikan. Terus ini ada name dari tabel kelas ke name di tabel mahasiswa. Sini masih salah. Date kelas. Nah, ini kode mata kuliahnya berbeda, jadi saya perbaiki. Ini kode mata kuliahnya ya, jadi berurut 201 sampai 205. Setelah sama dan ada semua, baru bisa direlasikan dari kode mata kuliah di tabel kelas ke kode mata kuliah di tabel mata kuliah. Terus alter tabel yang dari ID jadwal kelas ke ID jadwal kuliah, terus dari ID prodi tabel dosen ke ID prodi program studi, terus ID dosen dari tabel DPA ke ID dosen tabel dosen. Nah, tugas terakhirnya kasus 1 melihat KRS, jadwal, dan DPA. Untuk KRS ini menampilkan name, nama mahasiswa, semesternya, tahun ajaran, kode mata kuliah, nama mata kuliah, sama SKS. Terus selanjutnya melihat jadwal ini menampilkan name, nama mahasiswa, nama kelas, harinya, mulai dari jam berapa, jam selesainya sampai jam berapa, kode mata kuliah, sama namanya nama mata kuliahnya. Dan terakhir ada DPA. DPA berisi ini nih, nama mahasiswa, ID dosen, nama dosen, sama nama prodi. Terus dicek di PHP MyAdmin, kampus, desain. Nah, ini relasi antar tabel. Ini relasi antar tabel yang saya buat di MySQL di PHP MyAdmin. Jadi itu hasil dari bab 11. Akan dilanjutkan ke bab 12. Baik, sekarang akan dilanjut ke bab terakhir, yaitu bab 12. Di sini ada tes akhir berdasarkan petunjuk pada poin 10.3, rancanglah struktur masing-masing tabel dengan syarat tabel yang dirancang memenuhi kriteria normalisasi 3NF. Buat relasi database dengan menggunakan PHP MyAdmin Designer. Isi sampel data masing-masing tabel minimal 5 data, operasikan perintah SQL. Terus buat lapor. Nah, ini tabel studinya.
tabel 10.3, tabel provinsi dan identitas. Oke, pertama kita buat dulu database-nya. Nah, terus di sini saya sudah membuat tabel provinsi, identitas, dan kabupaten beserta datanya nih. Tadi disuruh 5 buah masing-masing. Oke. Masukin. Oke. Nah, oke. Tabel identitas kabupaten provinsi. Identitas kabupaten masing-masing data selesai dibuat. Sekarang kita buat relasi antar tabel di PHP MyAdmin di design. Bab 12 design. Nah, di sini belum terrelasi. Di sini masih masing-masing, terus belum direlasikan. Kita ubah struktur tabel identitas di kabupaten, ubah menjadi indeks. Di provinsi ubah menjadi indeks. Terus kabupaten di provinsi ubah jadi indeks. Selesai ke desain. Nah, sekarang tinggal dibuat garis relasinya. Di sini primary key-nya ada di kabupaten, terus ke kabupaten. C. Oke. Lanjut di provinsi, kayak di provinsi. Terus terakhir di provinsi ke provinsi. Oke. Baik, selesai. Jadi itu hasil dari tugas sistem basis data dari bab 10, 11, dan 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.